siang, siapa di phone? Selamat pagi menjelang siang semuanya. Halo. Pagi, Pak. Ya, Pak. Ya, masih sedikit yang masuk ini ya. Sebentar. Ya, silakan diapakan juga temannya yang punya nomor kontaknya atau sudah saya share juga di grup untuk masuk. Namun belum ada yang respon. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kita. Jadi kita ke Pak Zatin, saya mengingat saya mohon izin nanti kita nggak bisa terlalu agak lama untuk pertemuan hari ini. Ada eh, kerjaan sedikit yang harus saya siapkan berhubung mau berangkat ke luar kota siang ini Ranto. Nah, pada pertemuan pertama kita masih sifatnya adalah perkenalan, ya kan, antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan sesuai dengan aturan main yang saya sampaikan pada pertemuan lalu, bahwa salah satu komponen penilaian di mata kuliah yang saya bawakan adalah tugas. Nah, jadi saya samakan saja dengan kelas yang lainnya, karena nanti kalau individu agak malas mengerjakannya, ya kan, jadi nantinya tugas kelompok membuat karya tulis ataupun makalah yang berkaitan dengan
materi perkuliahan kita, yaitu tentang hukum administrasi. Nah, jadi total mahasiswa yang ada di portal saya saat ini ada 27 orang. Nah, nantinya persentase daripada makalah akan kita mulai di pertemuan ke-11. Jadi hanya 5 kelompok saja yang tampil. Jadi kalau dia 5 kelompok, ya kan, 5 kali 5 25, berarti ada satu kelompok yang 6 orang, ada 2 kelompok yang jumlahnya 6 orang. Ada yang 5 dan ada yang 6. Nah gitu, berarti minimalnya 5 satu kelompok. Nah, ada 2 kelompok nantinya yang jumlahnya 6 orang. Nah, jadi tema dan materi yang saudara sajikan nantinya di dalam tugasnya itu tergantung kesepakatan dari anggota kelompoknya masing-masing. Nah, yang penting adalah berkaitan dengan hukum administrasi negara ataupun tata negara, tetapi kita lebih fokusnya ya kan kepada hukum administrasinya saja, ya kan tidak kepada hukum tata negara karena biasanya ada satu mata kuliah tersendiri untuk itu. Nah, kalau di dalam RPS ya, ya kita lihat dulu RPS yang kemarin. Ada berkaitan dengan kekuasaan negara, hubungan tata negara dan hukum administrasi negara, kemudian mengenai kedudukan hukum pemerintah, kedudukan keputusan administrasi negara, kedudukan pemerintah dalam hukum privat, ajas legalitas, sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah, dan instrumen hukum, kemudian berbicara tentang AAUPB, ya kan? Nah, itulah berbagai tema yang tercantum di dalam rencana pembelajaran semester. Dalam membuat tugas makalahnya, maka harus diperhatikan sistematika penulisannya ataupun hierarkinya. Nah, tidak boleh Nah, tidak boleh apa namanya berbeda dari setiap kelompoknya. Jadi sama semuanya. Nah, sistematikanya terdiri dari 3 bab. Yang pertama pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada 3 subbab, yaitu latar belakang. Kemudian, ada 4 subbab. Kemudian rumusan masalah. Kemudian tujuan penulisan. Manfaat penulisan. Nah, berbicara mengenai
latar belakang, maka ini berkaitan dengan apa yang menjadi alasan saudara untuk mengangkat tema ini, kan itu, ataupun judulnya. Nah, rumusan masalahnya minimal 3. Nah, minimal 3 rumusannya masalah. Kita ambil contoh misalnya adalah berkaitan dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik, ya kan? Nah, penerapan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik dalam pemerintahan daerah, misalnya kan gitu, atau dalam sistem administrasi negara. Nah, penerapan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik dalam sistem administrasi negara. Misalnya yang pertama, misalnya pengaturan bagaimana, ini contoh ya, bukan harus ini nantinya. Pengaturan, bagaimana pengaturan hukum tentang asas asas umum pemerintahan yang baik. Kedua, bagaimana penerapan AAUPB dalam sistem administrasi negara. Misalnya 3, bagaimana eh, faktor, apakah faktor penghambat, maka misalnya faktor penghambat dalam penerapan AAUPB dalam sistem administrasi negara. Nah, ini 3 rumusan masalahnya. Ini contoh. Nah, kemudian berapa tujuannya, ya kan? Maka tujuannya adalah seberapa banyak rumusan masalah yang saudara buat tadi. Ada 3, maka tujuannya juga 3, yaitu yang pertama untuk menganalisis menganalisa pengaturan hukum, ya kan, tentang AAUPB. Yang kedua, untuk, ya kan, menganalisa penerapan AAUPB dalam sistem administrasi negara. Ya, untuk menganalisa faktor penghambat dalam penerapan AAUPB, ya kan? Nah, apa manfaatnya? Kemudian ada manfaat. Apa manfaatnya? Nah, manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis. Kenapa? Saudara jelaskanlah bahwa ini bisa menjadi acuan, pedoman, dan bla 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 di dalam eh, mempelajari hukum administrasi negara. Yang kedua, manfaat praktis, ya kan? Nah, bagaimana pelaksanaannya, kan gitu dia.
Nah, inilah yang harus masuk di dalam bab 1, yaitu ya, pendahuluan. Nah, jadi sampai di sini mengenai bab satunya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini sistematikanya. Jadi minimal kalau bisa rumusan masalahnya ada 3. Nggak ada, berarti sudah paham. Baik, berarti masuk kepada bab kedua, yaitu pembahasan. Nah, ada berapa banyak tadi rumusan masalahnya? Ada 3. Maka subbab di dalam bab 2-nya pembahasan juga ada 3. Yaitu apa? Pengaturan hukum tentang, ya kan, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ini nanti bisa saudara cari, kenapa? Undang-undang. Nah, nomor berapa? Bla bla bla. 2, peraturan pemerintah. Nah, di dalam peraturan ini apa dia bunyinya, pasalnya, bagaimana, dan sebagainya. Nah, kemudian B. Apa tadi rumusan masalah yang kedua? Nah, penerapan azas umum pemerintahan yang baik dalam sistem, ya kan? Nah, ini misalnya sistem administrasi negara, ya sudah jelaskan lah bagaimana kan gitu. Yang C, dan faktor penghambat penerapan AAUPB dalam sistem administrasi negara. Udah, jadi nggak banyak-banyak untuk subbabnya, hanya ada 3. Baru di sub-subbabnya tadi mau dibanyakan tidak ada masalah. Nah, setelah itu bab ketiga yaitu penutup. A. Simpulan. B. Saran. Nah, simpulannya ada berapa banyak, Pak? Dan simpulannya ada 3. Kenapa? Nah, simpulannya berdasarkan, ya kan, hasil pembahasan, ya kan, maka diketahui ajas AAUPB diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain jelas. Kedua, AAUPB misalnya kan dapat diterapkan bla 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 bla. 3. Nah, faktor penghambat adalah sebagai berikut. Bla 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 bla. Nah, ini dia. Nah, saran ya terserah saudara mau berapa banyak. Nah, setelah itu ditutup dengan daftar pustaka. Nah, inilah dia sistematika penulisan nanti di dalam makalah yang saudara buat. Ya kan? Apabila di luar dari itu, maka ini nanti saya minta untuk diperbaiki kalau di luar dari sistematika ini. Makanya harus diperhatikan benar-benar.
apa saja yang termuat di dalam makalahnya. Ingat, ini hanya sebagai contoh, bukan menjadi kewajiban saudara untuk mengambil tema ini. Ini contoh, ya kan? Ya, contoh. Oke. Nah, sampai di sini mengenai sistematikanya ada pertanyaan? Kok diam semua, ya kan? Hmm? Atau karena ini sudah jam-jam agak-agak siang ini Pak, bulan puasa, bawaannya ngantuk ini mau tidur, ya kan? Lagi ini sambil di rumah, ya kan? Untung aja mama masih belum masak bukaan, ya kan? Kalau udah masak bukaan makin apalah, ya kan, perutnya. Berarti sudah paham untuk sistematikanya, mudah-mudahan tidak ada nantinya yang keliru dalam penulisannya. Nah, biasa malu bertanya, nanti sesat di jalan. Oke, makalah ditulis di kertas A4 dan diketik, bukan tulis tangan, ya kan? Jenis huruf Times New Roman. Ukuran tulisan 12. Rapian tulisan menggunakan rata penuh. Minimal halaman makalah adalah 12 halaman. Nah, ini untuk mengenai di mana mau ditulis. Spasi antar baris adalah 1,5. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Nantinya kerapian juga akan saya lihat apakah sesuai apa tidak dengan yang diinstruksikan. Nah, dikumpul pada pertemuan ke 12. Pertemuan ke-12 itu diprediksi, diperkirakan pada tanggal 15 Juni 2023. 15 Juni, oh masih lama lah, udah lah, nanti aja lah dibuat kan gitu. Nah, pada saat pertemuan ke-11 semua makalah wajib dikumpulkan. Semua makalah wajib dikumpulkan dalam bentuk hard copy ataupun di print, di jilid biasa. Nah, kalau nanti ada yang menggunakan kertas lain A4, saya suruh print ulang. Karena sudah jelas instruksinya. Nah, jadi
pada saat nanti pertemuan ke-11 akan saya tentukan kelompok mana yang akan tampil lebih dulu. Jadi tidak ada kelompok satu, kelompok dua saudara buat, karena itu nanti pada saat hari hanya, pada saat presentasi, udahlah, kau duluan lah, kau udahlah, kami aja nanti belakangan. Nah, itu. Jadi supaya menghindari tolak-tolakan ataupun sorongan siapa yang mau tampil, ya sudah. Saya yang nanti menunjuk, ya kan, siapa yang tampil lebih dahulu. Nah, terus bagaimana Pak untuk presentasinya? Apakah dalam bentuk PowerPoint atau Word aja? Itu kembali ke saudara sendiri. Boleh Word, boleh PowerPoint. Yang penting teman-temannya ada nerima makalahnya. Nah, untuk kawan-kawannya, saudara bisa share melalui grup dalam bentuk soft copy atau mau dalam bentuk hard copy, saudara print out terus dibagi-bagikan ke kelompok lainnya. Nah, itu kembali ke saudara juga. Kalau banyak uang ya nggak masalah, dicetak ya kan, di print. Tapi kalau enggak ya sudah lewat grup di-sharekan. Nah, di dalam pelaksanaannya penilaian makalah ini dilakukan secara individu, yaitu dari jawaban yang disampaikannya atas pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Nah, tadi ada jumlah kelompoknya minimal 5 orang. Berarti pada saat misalnya kelompok Cindy yang maju, nah, maka pertanyaan yang harus disiapkan oleh audiens ada 5 pertanyaan. Nah, jadi 5 pertanyaan ini akan dijawab kepada 5 pemateri yang ada di depan. Jadi bukan satu orang yang menjawabnya, tapi seluruhnya. Nah, jadi kan saya lihat bagaimana pemahamannya terhadap materi yang disajikan. Jadi lebih bagus harus bekerja sama dulu dengan teman kelompoknya. Tema apa yang mau kita buat, bagaimana goalnya, ya kan? Nah, itu kembali kepada kelompok masing-masing. Demikian juga lah sebaliknya. Jadi ketika nanti dia sebagai pembanding ataupun audiens, ya dia bisa bertanya kepada kelompok yang tampil. Itu dia. Jadi tidak terlalu rumit untuk tugas yang saya berikan. Apalagi banyak diambil dari internet. Saya yakin dalam waktu 1 hari siap ini makalah ya kan. Cuma kan masalahnya kebiasaan kita memang ya kan, termasuk juga saya yang menunda-nunda tugas ya kan, tidak mensegerakannya. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Untuk Pak, nama-nama kelompoknya silakan Cindy. itu kelompoknya Bapak yang milih atau kami sendiri yang memilih, Pak? Kalian sendiri yang memilih, bukan saya. Silakan Baik, Pak. ditentukan. Nanti mau diumumkan di dalam grup kelompok Cindy, namanya A B C D kan gitu. Nah, jadi supaya jangan ada tumpang tindih. Yang jelas 27 orang yang ada di portal wajib ada kelompoknya. Jangan egois karena nggak kenal,
Ya kan? Karena saya yakin, saudara di semester 1 tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.